ada percikan api yang keluar dari kabel. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Batang, wahana diskusi untuk berikhtiar menciptakan pemilu yang demokratis, jujur, dan berintegritas. Nah, podcast kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, seorang mahasiswi dari Universitas Pekalongan yang akan mengulik seputar kelembagaan di Bawaslu Kabupaten Batang. Nah, tema podcast kita kali ini adalah berkenaan dengan kegiatan logistik pemilu. Apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu, terus bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir tindak kesalahan-kesalahan dalam proses pengawasan logistik itu, nanti akan dikulik habis oleh Mbak Astri. Nah, Mbak Astri ini nanti akan berdiskusi langsung, ketemu dengan aktor yang mengawasi logistik. Penanggung jawabnya adalah Kordif Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Batang, Bapak Slamet Ma'arif. Kemudian ada dua Serikandi yang kemarin terlibat langsung, ada Mbak Yeni dan Mbak Eta. Nah, tanpa panjang lebar, silakan Mbak Astri sepenuhnya saya berikan untuk berdiskusi bersama berkenaan dengan logistik pemilu di Batang. Ya, terima kasih Pak Dargon sebelumnya sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mencari tahu tentang logistik itu apa. Nah, untuk Pak Ma'arif nih, kan saya sebagai mahasiswa nih penasaran, pengen tahu apa itu logistik dalam badan, bagaimana pengawasan logistik itu. Gitu. Oh iya, logistik itu sesuatu dan salah satu hal yang penting dalam proses pemilu. Ketika proses pemilu itu sudah ada data pemilihnya, sudah ada pemilihnya, sudah ada calonnya dan sebagainya, ketika tidak ada logistik maka tidak akan jalan. Dan kenapa harus ada pengawasan logistik? Karena kita harus memastikan bahwa bagaimana caranya pemilu itu biar bisa berjalan sesuai dengan waktunya terutama. Karena ketika logistik telat, maka akan berpengaruh dengan proses pemilu itu. Makanya kenapa harus diadakan pengawasan logistik, itu biar kita untuk memastikan logistik itu tepat jenisnya, tepat speknya, tepat waktunya dalam pendistribusian itu. Makanya ketika pas hari hanya pencoblosan itu jangan sampai ada logistik yang kurang, yang rusak, apalagi telat. Nah, itu fungsi akhir dari pengawasan logistik itu seperti itu, untuk memastikan tadi jenisnya, kualitasnya, jumlahnya, dan tepat waktu. Itu kenapa kita harus mengawasi untuk proses logistik ini. Seperti itu ya Pak. Yeah. Kan tadi disampaikan tepat waktu nih Pak. Yeah. Nah itu apa aja sih, kapan itu dilaksanakan supaya tepat waktunya? Untuk pengawasan logistik ini sebenarnya panjang Mbak. Tidak hanya di hari atau pendistribusian enggak. Tapi tarik ke belakang bahwa pengawasan logistik yang dilakukan oleh KPU itu mulai dari perencanaannya. Karena di perencanaan itu KPU harus bisa menghitung dengan tepat jumlah keperluannya berapa. Karena ketika nanti salah jumlah, pas harinya kurang. Misalnya kelebihan banyak, buang-buang anggaran. Kan seperti itu. Jadi pada saat perencanaan itu kita sudah mulai mengawasi jumlahnya berapa, speknya seperti apa, modelnya seperti apa, dan sebagainya. Setelah itu pada saat proses lelang itu pun harus kita awasi. Kita harus memastikan bahwa yang mendapatkan lelang produksi untuk logistik ini benar-benar orang-orang atau perusahaan yang terpercaya. Perusahaan yang benar-benar nantinya akan memproduksi dengan kualitas yang bagus, sesuai dengan speknya dan tepat waktu. Terus setelah proses lelang kita juga mengawasi proses desainnya, seperti apa modelnya. Setelah itu
kita awasi lagi proses produksinya. Kita awas proses produksinya dari pertama mau jalannya produksi, kita awasi juga hasil produksinya bagaimana, terus hasil produksinya berapa per jamnya, berapa, bisa nggak kira-kira untuk mengejar waktunya. Jadi untuk pengawasan produksi itu kita sampai ke perusahaan, sampai ke pabriknya. Saya sama Mbak Eta ya, Iya. pas perusahaan kertas suara itu pas pemilu kita sampai ke pabrik di Temri Nambawen, kemarin di pilkada kita sampai ke Bogor, sampai ke Bulan kita cek kapasitas produksinya bisa nggak gitu, untuk memuat pesanan kita tepat waktu itu. Terus hasil produksinya bagus nggak, kualitasnya bagus, yang kita cek sampai ke lapangan. Terus setelah kita memastikan bahwa proses produksi itu berjalan dengan baik, kualitas baik dan tepat waktu, nanti kita awasi lagi di gudangnya, di manajemen gudangnya. Jadi setelah dari perusahaan itu nanti dikelola di gudang KPU di Kabupaten Batang. Itu nanti di situ ada pengelolaan gudang namanya. Di situ misalnya kertas suara harus disortir. Setelah disortir benar-benar nggak ada yang rusak, harus dilipat, dihitung, terus nanti packing ke kotak-kotak suara sesuai dengan jumlahnya. Jadi prosesnya lama dan melibatkan banyak orang di gudang KPU itu. Kita juga harus memastikan keamanan gudang KPU-nya bagaimana. Nah, itu di gudang KPU ditata, kemudian setelah sekitar H-5-an distribusi dari gudang KPU, gudang kecamatan, PPK. Kita juga harus mengawasi itu. Kita awasi dari perjalanan antara dari gudang KPU ke gudang kecamatan. Nanti kita juga awasi lagi perjalanan dari kecamatan ke tingkat TPS-nya, kita awasi lagi. Begitu juga dengan redistribusinya. Jadi setiap pergerakan, setiap proses selalu kita awasi. Karena kita harus memastikan bahwa pada saat penyaluran hak pilih itu tidak ada kesalahan terkait dengan logistik. Karena ketika kesalahan susah nyarinya di hari itu. Gitu ya Pak. Berarti titik-titik pengawasannya itu ada di kayak di gudangnya, terus di perusahaannya, gitu ya Pak. Iya. Ya selain itu siapa saja sih Pak yang terkait pengawasan tersebut? Gitu. Yang terlibat, Kita gitu. libatkan semua pihak sebenarnya. Dari jajaran di pengawas pemilu kan kita di Bawaslu ada komisioner, ada staf, kita libatkan semua. Dalam artian ketika prosesnya apa ya yang perlu kita awasi, berapa orang yang kita libatkan. Terus pada saat di sortir lipat juga kita melibatkan teman-teman dari Panwascam, karena ketika kita petugas lipatnya itu terlalu banyak, hampir 200-an sehari. Ketika kita hanya mengandalkan teman-teman staf, mengandalkan komisioner, nggak tutup orangnya. Apalagi teman-teman staf itu harus menyiapkan yang lainnya, pengawasan yang lainnya, apalagi berbarengan dengan tahapan kampanye kan, kita juga bagi-bagi waktu itu. Jadi kita libatkan teman-teman di Panwascam. Nah, terus kita libatkan teman-teman di BKD yang pengawas tingkat desa. Terus ketika logistik itu didistribusikan ke TPS juga kita melibatkan teman-teman PTS. Jadi semuanya terlibat. Yang dari jajaran di KPU, pengawas Bawaslu di Kabupaten Batang, terus di Panwascam, terus di pengawas desa dan kelurahan, terus pengawas TPS, kita libatkan dari pengawasan di setiap tahapannya dan setiap titik-titik itu. Oke, Pak. Lalu bagaimana cara pengawasan logistik yang dilakukan oleh Bawaslu, Pak? Kita untuk pengawasan logistiknya kita juga sesuaikan dengan tahapannya. Proses logistik itu sampai mana, terus modelnya bagaimana, tekniknya bagaimana. Karena kita harus juga membaca dan mempelajari teknik yang penyelenggaranya, teknik KPU itu pengelolaannya seperti apa. Jadi kita tahu, oh kalau misalnya model seperti ini, berarti kita awasnya seperti ini. Misalnya kalau misalnya mau sortir lipat, berarti yang kita awasi bagaimana sih petugas sortir lipat ini benar-benar menyortir, tidak hanya dilipat saja, tapi disortir juga satu-satu. Terus kita pastikan juga tidak ada yang tidak ada yang
kelipet double. Kan ada biayanya yang karena tipis katanya akhirnya kelipet double, nanti bahayanya di TPS akan ada yang double. Terus ketika misalnya pergerakan atau pendistribusian ya kita harus memastikan alat angkutnya sehat atau tidak. Terusan gudangnya aman enggak? Aman dari bencana alam, dalam artian aman dari banjir, aman dari bocoran air hujan, terpaan angin dan sebagainya terkait dengan alam. Terus juga dari pengrusak, misalnya kayak binatang pengerat, tikus, rayap dan sebagainya, kita juga harus memastikan bahwa gudang itu aman untuk itu. Dan juga kita pastikan juga bahwa gudang dan perjalanan itu aman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus tahu strategi-strategi itu, kita harus mapping juga mana-mana yang ada kerawanan dan yang kita awasi di situ. Mungkin setelah melakukan pengawasan logistik pada pilkada kemarin, mungkin ada kendala-kendala nggak Pak yang dialami oleh Bawaslu gitu? Kendala-kendala banyak Mbak Eta ya. Ya enggak terlalu banyak, tapi kita Ada. berusaha. Ada lah beberapa dan lucu beberapa. Misalnya sebelum pendistribusian itu kan Batang itu kan konturnya punya laut sampai punya pegunungan. Dan ada beberapa daerah terpencil yang emang susah dijangkau. Berarti kita harus memastikan, Mbak tahu, kita survei itu sama Mbak Eta ke daerah mana? Bawang, yang Meranten ya, Mbak ya. Yang Meranten ya. Yang Meranten. Tuh lucu Mbak Eta. Gimana Mbak Eta yang pas itu Mbak Eta? Yang pas kita ke Meranten Yang jalannya ke itu. Meranten itu kan jadi sebelum hari logistik didistribusikan ke Meranten desa itu kan, jadi kan kita harus tahu dulu ya medannya ya Pak ya. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya dan memikirkan strategi seperti apa yang nantinya kita harus pikirkan ketika kita udah tahu medannya. Ternyata waktu itu kita berangkat itu ada 2 jalur ya Pak ya, tapi kita lewat yang si Gemblong kok itu. Iya, si Gemblong. Si Gemblong terus dan menuju ke desanya itu ternyata kita nggak melalui jalan yang mudah gitu loh Mbak, nggak bisa diakses pakai roda 4 atau mobil, jadi kita harus pakai motor dan itu ada jembatan gantungnya. Itu jembatannya itu cuma cukup 1 motor, jadi nggak bisa kalau misalnya dari arah seberang itu ada masuk motor lagi itu udah nggak bisa, jadi salah satu harus mundur. Cuma itu benar-benar ekstrim jalannya dan ya itu cukup sekali lah ya kalau saya diajak lagi, kemudian saya nggak mau. Sampai nangis Mbak Eta? Dan kebetulan itu justru waktu mau hari-harinya kayaknya jembatannya putus ya Pak? Iya, jembatannya putus, terhantam banjir pada saat itu ya Mbak Eta ya. Jadi akhirnya kita atur strateginya untuk distribusi itu dari kecamatan Bawangnya kita pecah jadi 2. Yang satu itu lewat Bintoro Mulyo ke atas, yang meskipun itu satu desa, yang satunya lewat Meranten. Jadi tidak kita distribusikan ke desanya dulu karena harus muter lagi, turun lagi kan. Nah itu kita koordinasi dengan aparat setempat, kita koordinasi dengan PPK, dengan KPU setempat, bagaimana cara pendistribusian ini biar aman. Kita pastikan jalur yang aman mana, kendaraannya kuat atau tidak, sehat atau tidak, kita pastikan. Terus di daerah sini Gerlang juga pada saat H-1 bulan itu ada satu pedukuhan yang terisolasi karena longsor. Itu daerah pedukuhan Gunung Alang namanya. Itu desanya desa Gerlang, desa Gerlang yang arah ke desa ke Gunung Alang itu putus pada saat itu. Terus untungnya dari pemerintahan daerah cepat bergerak, dibenahi pakai alat berat dan sebagainya, dan alhamdulillah pada saat pendistribusian jalan sudah bisa dilalui. Itu sempat terisolasi semingguan itu Pak Darker ya. Akhirnya tapi alhamdulillah pas dia sudah selesai akibat kesiapan dari Pemda sendiri dan selesai, itu bagus. Makanya ya banyaklah kendala-kendala terusan ini, apalagi kita juga kadang-kadang kurang personel, kadang juga distribusinya waktunya rada molor dan sebagainya. Itu kendala-kendala, tapi ya asik juga sih. Apalagi yang kita harus ke perusahaan misalnya, karena perusahaannya jauh, kita harus ke sana, lari ke sana. Ada kita ke Sidoarjo, ke Solo, sampai ke Bogor untuk mendatangi ke perusahaan itu juga suatu kendala sebenarnya, jauh.
Dan kita harus memastikan proses produknya itu memang benar-benar bagus. Nah, kalau atas suara bagus, kalau misalnya kayak kertas suara, setekannya warnanya buram atau berkembang nggak bisa dipakai. Artinya susah. Mungkin itu Mbak kendala-kendalanya. Gitu. Mungkin dari kendala-kendala itu ada hal-hal unik nggak Pak dari dari kendala itu gitu. Itu Dari kan kendala ini itu. biar Salah disediakan. pengawasan. Kalau hal-hal unik ada, tapi banyak itu lucu-lucu. Yang paling bikin kaget itu pada saat di gudang KPU. Di gudang KPU itu kebetulan itu hari Minggu, masih rame-ramenya kegiatan sortir dan lipat. Di gudang KPU itu banyak orang karena masih proses, kalau misalnya proses pelipatan dan sortir itu mengerahkan banyak orang. Iya. Masih rame-ramenya di gudang. Itu ada kejadian unik Mbak Yeni, dari kebetulan yang tugas sana Mbak Yeni pada saat itu hari Minggu. Iya. Hari Minggu pagi, paginya itu rada mendung, tapi siang sedikit air badai dan terjadi insiden Mbak Yani ya, Iya, insiden betul sekali. kabel yang ketabrak sepur itu. Mungkin Mbak Yani beri pada saat itu yang di Ya, lapangan. pada saat itu kan tepatnya kalau nggak salah hari Minggu. Hari ya, Pak? Minggu, hari Minggu. Ya, hari Minggu itu kebetulan saya dengan Mbak Rome, Ya, sesama staf di Bawaslu Kabupaten Batang. Nah, itu saat itu kan cuaca mendung-mendung indah ya. ya, Nah, paginya mendung, terus agak kesiangan itu ada petir dan hujan, Iya. terus akhirnya ada pohonnya itu kesambar sambar petir Iya. dan akhirnya terkena kabel listrik. Iya. Nah, kabel listrik itu terseret sama kereta. Pas kebetulan keretanya itu melintas ya Pak. Iya. Dari situ akhirnya sempat ramai karena apa? Karena di depan gudang KPU itu ada percikan api yang keluar dari kabel. Nah, Nah, kabel yang konslet itu ya. iya. Nah, kabelnya itu kan sejalan dengan kabel yang terseret dengan kereta lah. Terus akhirnya percikan api keluar, semua panik Pak, terutama yang ada di dalam gudang Ya. KPU. Nah, Berarti kondisi gudang gelap kan, lampu udah mati itu Pak, kan. mati lampu soalnya gelap terus juga panas ya Pak. Ya. Meskipun hujan ya. Ya. Seperti itu. Terus akhirnya semua sudah aman terkendali karena ada antisipasi yang sudah dilakukan, juga peminjaman genset, terus Iya. juga menghubungi disub dan segala macamnya. Karena kan kita juga nggak tahu kapan kejadian-kejadian akan terlaksana seperti itu ya Pak. Nah, itu menurut saya dan teman-teman dan juga dari Panwascam juga kebetulan juga panik juga Pak. Wah, ini gimana nanti kalau ikut terbakar seperti itu Pak. Iya, sempat panik Iya ya. kan? Kalau terbakar semua kita di dalam bagaimana? Iya. Berarti Mungkin sempat berhenti aktivitasnya ya karena sempat gelap itu Mbak ya. Sempat berhenti beberapa menit itulah Pak. Karena kan situasi juga kayaknya tidak memungkinkan kan saat itu. Terus akhirnya karena sudah ada antisipasi ABC, akhirnya bisa dilaksanakan kembali seperti itu. Sempat terhenti berapa waktu itu? Hanya beberapa menit 1 saja. jam itu. mungkin ya sekitar ini. Tapi saya membayangkan bagaimana ya Pak ya, ketika kereta lewat kemudian menyambar saluran listrik itu, kemudian kan gudang otomatis padam ya. Padam. Di dalam itu hujan lagi sama petir. Sempat berhamburan keluar apa enggak Pak? Apanya? Yang di dalam. Petugas yang di dalam lipatnya. sempat ada yang keluar tapi tidak diperbolehkan keluar karena apa? Karena kan kabelnya itu percikannya pas di depan gudang KPU. Oh, ini gitu. ini berarti ini gudang, terus ini percikannya itu di sini. Nah, bawahnya itu ada mobil punya siapa itu ya kurang. Nah ini akhirnya mobilnya juga dipindahkan. Berarti untuk hal ini pihak KPU-nya juga sudah siap siaga evakuasinya begitu ya Pak? Iya, itu kan di situ banyak petugasnya juga dari keamanan, dari kepolisian, Terus dari juga ini kan jadi banyak. menghubungi disub juga terkait hal itu. Di situ sempat rame itu ya. Nah, itu makanya untuk
logistik itu kan faktor yang tidak bisa diprediksi adalah faktor alam. Faktor alam ya termasuk itu karena ada badai, petir, kesambar, pohon jatuh, air listrik mati. Ada juga yang misalnya lagi di perjalanan angin gede bisa bocor juga dan basah logistiknya ada. Terus misalnya di daerah-daerah rentan bencana kayak longsor atau daerah yang susah dijangkau dan sebagainya juga itu susah. Mungkin di Batang hanya kendala di debitnya nggak terlalu banyak. Itu ada teman-teman yang kabupaten lain juga yang apalagi yang harus naik perahu, pindah pulau dan sebagainya kan itu susah. Jadi kalau Batang lumayan, cuman hanya beberapa lah izin. Tapi juga kita sebelumnya harus pemetaan juga mana ketahanan bencananya dan sebagainya. Diantisipasinya cepat. Kayak di yang di gudang itu kan sudah siap kita jajannya mana dan sebagainya. Jadi ketika sudah padam yuk kita lari ke genset, jadi nggak timbul yang fatal itu enggak seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Dargon? Ya, terima kasih Mbak Asri. Saya menambahkan sedikit saja Pak. Mungkin begini ya. Tadi disampaikan oleh Pak Muarif itu yang namanya pengawasan logistik itu kan tidak hanya dalam satu gudang, tetapi harus sampai ke perusahaan, ke percetakan. Tentunya yang punya hajat utama kan KPU. Nah, pernah nggak terjadi misalkan ada miskomunikasi karena atau komunikasi yang dibangun dengan KPU itu bagaimana agar nanti bisa selaras berjalan ke perusahaan itu bisa bareng-bareng dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan pernah ditinggal nih pada waktu di jalan. Pak Ora lah, nggak usah lah, pengawas ngapain dilibatkan, nah gitu Pak. Enggak, untuk di Kabupaten Bangka sendiri Pak Dargon, antara komunikasi kita di pengawas pemilu dengan KPU itu terjalan dengan bagus. Terkait dengan pengawasan, kita juga diberi akses aplikasi namanya Silog. Jadi kita bisa mantau perjalanan logistiknya. Jadi kita sampai mana, jam berapa, dan sebagainya, produksi sudah berapa itu kita bisa pantau dari Silog sebenarnya. Cuman untuk ke perusahaan ini kita harus memastikan tidak hanya di Silog, mungkin di Silognya telat ngenti dan sebagainya Mbak Eta ya. Jadi kita ke sana. Kita juga selalu koordinasi dengan KPU, kita mau ke sana kapan. Itu ada beberapa perusahaan yang kita datang bareng. Ada juga yang kita sendiri karena kemarin kan mepet dengan kegiatan akhirnya untuk menyinkronkan jadwal itu nggak ketemu. Akhirnya saya duluan ke sana. Misalnya hanya untuk pengawasan misalnya. Yang ketika bareng KPU ya ada beberapa kali KPU seperti itu. Tapi yang jelas komunikasi ini selalu terjalin ya Pak, antara kita harus KPU dan meskipun Bawaslu, ya? Kita sebagai pengawas bukan pelindung KPU. Iya. Ya tapi kita harus komunikasi itu biar harus bagus karena kita harus tahu detailnya rel kegiatan mereka seperti apa dan rencananya seperti apa. Terus schedule seperti apa kita harus tahu karena kita harus ngatur strateginya pengawasan. Kalau kita nggak ada komunikasi, kita nggak tahu jadwalnya, schedule kegiatan dari KPU, kita ngawasinya kan susah. Yeah. Ngatur SDM-nya, kita ngatur siapa yang harus tugas, bagaimana strateginya kita susah. Oke. Nah, kemudian gini Pak, tadi komunikasinya sudah bagus, tahapannya ini bagus. Sementara kita pada saat mengawasi, itu kan kita melibatkan banyak pihak, artinya di jajaran kita kan, dari pengawas kecamatan sampai ke pengawas desa. Nah, ada nggak Pak sebetulnya bekal-bekal khusus yang diberikan kepada mereka yang nanti dilibatkan di pengawasan logistik itu? Oh, untuk setiap kali mau kegiatan itu kita selalu koordinasikan dengan teman-teman di jajaran kita. Misalnya untuk pengawasan logistik, kita harus memberikan arahan dalam artian kita berikan bahwa teknik logistik ini seperti ini. Misalnya secara aturan KPU-nya seperti apa. Terus kita juga kasih tahu untuk peraturan-peraturan pengawasannya bagaimana pengawasan logistik. Jadi harus mempelajari dua hal, aturan teknis KPU penyelenggaraan dan teknik pengawasan. Ini yang teman-teman Panwasam, teman-teman staf dan teman-teman PKD itu harus belajar dua hal Pak Dargon akhirnya. Belajar tekniknya, terus belajar pengawasannya. Kan harus menguasai dua hal ini. Iya. Kalau tahu pengawasan tidak tahu tekniknya malah jadi ribut di lapangan seperti itu. Nah itu makanya kita berikan sebelumnya kita kasih bintek biasanya untuk pengawasan seperti ini, logistik seperti ini. Terus setiap mau melakukan kegiatan di pagi hari sebelum kegiatan pasti kita briefing dulu atau strategi berapa orang sih kita
oh kamu ngapor sana, kamu ngapor saja dan sebagainya. OT-nya seperti ini, selalu kita koordinasi seperti itu. Ya. Kemudian tadi Pak, saya tertarik ketika Mbak Yeni dengan problematikanya ada di gudang, Mbak Eta dengan Medan yang sampai bikin nangis-nangis itu. Ini kan artinya bahwa Bawaslu selain melakukan pengawasan juga melakukan mitigasi. Ya. Nah, mitigasi yang Pak Kordif lakukan pada saat itu pure Pak Muarif yang turun sendiri ke lapangan atau kemudian sesekali ada masukan dari bawah nih ke atas. Ya. Pak, di sini medannya begini-begini, tolong besok begini-begini atau bagaimana Pak? Kalau saya sering terjun langsung kalau saya Pak. Kebetulan saya memang senang tulan, akhirnya harus saya cek langsung, terutama daerah yang rawan bencana itu saya cek langsung. Seperti di daerah Meranten itu saya 2 kali ngecek ke sana. Untuk Hampingnya dan harian saya ngecek langsung turun ke sana. Ketika daerah-daerah rawan itu saya pasti turun langsung. Untuk memastikan. Iya, untuk memastikan di Meranten, di Gerlang itu saya pastikan. Saya turun langsung ke lapangan, terus saya koordinasi dengan aparat setempat, dengan penyelenggara setempat, bagaimana strateginya agar bisa berjalan ini dengan aman dan tepat waktu. Saya sering terjun langsung itu Pak. Kalau ini kan mitigasi yang gunung ya Pak. Ya. Nah kalau kita kan punya wilayah pesisir. Ya, wilayah pesisir itu kebanyakan banjir Pak Dargon. Atau rob lah banjir. Ya. Kita juga mitigasi ke sana. Apalagi terkait dengan TPS, pembangunan TPS atau lokasi TPS. TPS itu termasuk logistik, TPS itu masuk ke logistik. Jadi untuk menentukan posisi TPS pun kita juga harus turun lapangan Pak Dargono. Misalnya kita koordinasi dengan KPU untuk TPS ini lokasinya mana sih misalnya. Terus Pernah kita sampai pantau. memindah TPS Pak? Pernah tak ya? Pas di daerah sini, daerah yang rawan banjir itu kita pernah. Oh ini kira-kira banjir ini. Karena kemarin kebetulan pas musim penghujan Pak. Ya, Kita juga kita harus pastikan ketika proses pemungutan dan penghitungan itu tidak terganggu oleh banjir gitu. Ya. Karena kasihan banyak hal yang membahayakan ketika ada genangan, ada becekan itu bahaya. Misalnya dari petugasnya sendiri ketika mereka kakinya tergenang selama sampai malam dan sebagainya kan mereka rawan masuk angin, rawan sakit. Apalagi ketika misalnya ada kertas yang jatuh, dokumen yang jatuh, terus rakalap, terus rusak, nggak bisa dipakai lagi kan. Ya. Makanya kita harus benar-benar mengklirkan bahwa TPS ini tidak terkena banjir. Jangan kan banjir yang rendam air, becek pun harus kita Termasuk TPS yang berdekatan dengan tim ses atau ya, calon bagian mitigasi. Iya, bagian mitigasi. Oh, itu gitu. bagian mitigasi kita geser. Oke. Ya, terakhir Pak Muarif dari saya. Pengawas itu kan fungsinya mengawasi ya. Ya. Terus kemudian pernah tidak diajak ketika ada trouble tertentu baik di logistik itu diajak diskusi untuk mencari problem terbaik, problem solving atau solusi terbaik untuk masalah itu. Kalau itu sering itu. Apalagi sekarang modelnya ketika ada permasalahan kita dari beberapa unsur, tidak hanya KPU dan Bawaslu, tapi misalnya kalau misalnya dengan BPNB, BPBD, dengan instansi terkait, kita selalu koordinasi. Jadi enaknya seperti mencari solusi yang kira-kira aman dan tidak melanggar hukum seperti itu. Berarti jalinan selama ini baik dengan KPU sebagai mitra utama maupun dengan stakeholder itu menurut saya sudah bagus sekali ya sudah Pak. Bagus Pak, kalau di Batang bagus luar biasa. Ya. Mbak Asri ada tambahan lagi? Cukup Pak. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih Mbak Asri yang sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berdiskusi seputar tentang logistik ini. Dan teman-teman sekalian, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, demikian podcast kali ini, semoga menjadi literasi bagi kita. Terima kasih dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dadah.